Hai, welcome and enjoy this video. Nah, di video kali ini aku akan nge-review suara aku sendiri dan kenapa nih aku bisa sampai kejadian di perlombaan dengan nada yang fals semua. Bahkan dari awal sampai akhir menurut gue ini banyak falsnya atau bisa dikatakan hampir 100% fals semua. Oke, kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, yang pertama, ini bukan suatu pembelaan diri gue ataupun klarifikasi, enggak, justru gue mau belajar juga dari apa yang udah kejadian di video gue. Aku udah upload video full yang khusus lagunya di judul yang mungkin gue terterakan di deskripsi, jadi kalian bisa tonton di situ. Dan gue juga kasih keterangan menurut gue nada-nada yang fals, tapi ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, ya bisa dikatakan hampir 100% tuh fals semua lah ya. Oke, jadi sebelum lomba itu memang harusnya kan latihan, tapi aku nggak pernah latihan. Ya, gue kan kerja dan banyak kesibukan aku sampai sore, dan kalau malam itu malahan gue kesenengan nonton filmnya si Starla, dimana Starla itu adalah sebenarnya yang gue bawain di lagu ini. Lagu ini kan judulnya Rela. Rela itu adalah soundtrack dari sinetron Cinta Setelah Cinta, dan gue tertarik sama lagu ini karena lagu ini menurut gue bagus dan kesannya tuh kayak gimana, menyentuh banget. Tapi begitu gue yang bawain, gagal total dong. Jadinya yang orang mau sedih jadi kayak tutup kuping dan oke, stop please, nggak usah nyanyi lagi. Oke. Nah, kenapa ya gue bisa sampai terlalu power banget, padahal kan ini lagu tuh harusnya syahdu loh, dan nggak perlu nada tinggi yang menurut gue tinggi banget gitu, enggak. Memang pada saat di di perlombaan itu berbeda dengan ketika kalian itu hanya nyanyi-nyanyi di kamar mandi, nyanyi-nyanyi yang direkam video tanpa kalian menggunakan mikrofon. Padahal sebenarnya aku sendiri juga sudah latihan dengan menggunakan mikrofon, tapi mikrofonnya itu memang berbeda dengan mikrofon yang gue pakai pada saat perlombaan. Seharusnya kita kalau mau lomba tuh ya latihannya harus pakai mikrofon yang seperti ini, jadi yang wireless atau yang intinya kabel, tapi suaranya itu gimana ya, boxnya itu harus kedengaran di telinga kita, harusnya gitu sih. Gimana sih gue ngejelasinnya, kalian paham lah ya. Oke, jadi kalau yang waktu gue latihan itu gue pakai mikrofon yang gue beli, bukan beli, maksudnya ini punya kakak ipar gue yang dia punya. Itu tuh yang versi mikrofon belanja di Shopee ya, jadi mikrofonnya itu juga bisa sebagai box. Nah, sepertinya ya waktu latihan kayaknya suara gue udah bagus, tapi faktanya ketika eksekusi di panggung dengan adanya dengan adanya nervous gitu ya, itu juga berpengaruh sekali gitu. Kalau misalkan kalian bilang nggak usah nervous, ya sebenarnya gue juga berusaha untuk nggak nervous ya, tapi ketika eksekusi kok bisa kok bisa sampai nadanya itu terlalu keras banget, dan gue sendiri juga boring banget buat ngedengerinnya karena suaranya hampir bisa dikatakan jelek banget. Oke. Ini apalagi ya, bagian dari ini, gue terlalu memikirkan teknik penguasaan panggungnya, dimana gue harus ngapain nih, kabelnya, mikrofonnya pakai kabel nih, gue mau jalan ke sana kemari yang seharusnya gue bisa leluasa, gue takut jatuh gitu. Akhirnya yang ada di pikiran gue udah, ya intinya itu jadi pemikiran. Jadi kita kalau mau lomba tuh jangan overthinking guys, kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang gimana-gimana. Tapi gue tuh sebenarnya ngelakuin hal ini tuh karena gue belajar dari pengalaman gue waktu ikut lomba sebelumnya. Oke, gue dulu gagal juga. Itu juri mengatakan bahwa kamu tuh punya panggung gitu kan, masa cuma di situ aja, coba dong gunakan panggungnya buat ke kanan, ke kiri gitu kan. Tapi faktanya ketika kita memang mau menguji coba untuk ke kanan dan ke kiri dengan teknik vokal kita yang belum sempurna, berakibat ya itulah nadanya goyang fatal, dan kita jadi mikir, aduh habis ini gerakan apa nih, habis ini ngomong ngapain, jadi lebih ke situ. Ya lagi-lagi memang latihan itu sangat penting juga. Aku sendiri bukan tipikal orang yang selalu konser di mana-mana, dan mau lomba pun aku itu latihannya bisa dihitung. Aku malah keasikan nonton film Starla. Oke, buat pecinta sinetron SCTV kalian tahu banget, dan lagu ini tuh sebenarnya gue terinspirasi dari film itu, dimana lagu ini tuh mengisahkan sebuah perselingkuhan
dimana perselingkuhannya ini terjadi dalam suatu rumah tangga yang anaknya itu udah dewasa. Gue ngerasa bahwa wah, ini kok seperti dalam kehidupan nggak jauh-jauh dari kehidupan manusia ya, di lingkungan-lingkungan kita aja lah banyak yang ngalamin hal yang seperti ini. Dan gue pikir seharusnya ini jadi momen kayak, kok gue suka sama lagu ini, gue bawain dong waktu latihan di kamar mandi. Gue ngerasa ya bagus, tapi faktanya ketika gue eksekusi buat nyanyi lagu ini di panggung, wow, falesnya banyak banget ya, karena terlalu overthinking, nggak pernah latihan, teknik mikrofonnya salah gitu ya. Dan kebetulan jurinya pun berbeda, jadi ya akhirnya itu tuh semua tuh harus jadi satu kesatuan untuk kita bisa tampil dalam lagu yang bagus gitu ya. Jadi nggak cuma suara harusnya, karena gue lihat juga ada beberapa peserta yang suaranya bagus tapi penampilannya biasanya juga menang gitu. Ada yang maksudnya penampilan biasa tuh gini, mereka nggak terlalu banyak gerak ke sana kemari ya, cuma hanya biasa aja tangan di dalam satu tempat gitu, tapi teknik mikrofonnya oke ya, ada yang goyang juga ada. Ya gue terlalu overthinking ke situ sih, sampai pada akhirnya gue ya itulah, nadanya jadi hancur berantakan. Kok bisa? Ini jargonnya si Nico ya. Karena mungkin gue terlalu emosi untuk nunjukin ke orang tentang isu perselingkuhan, makanya terlalu ambisius dan ya begini jadinya. Makanya kita tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh jangan terlalu gitu ya. Sampai nadanya gue terlalu power loh, ini power banget menurut gue. Ini kayak bukan lagunya si yang nadanya tuh kalau menurut orang itu tuh nadanya sebenarnya biasa aja sih, tapi kenapa gue bisa terlalu tinggi banget ya? Kalau gue pelanin dikit bisa nggak ya? Atau eksekusinya jadi seperti apa gitu? Ya dari video yang mungkin kalian bisa tonton yang udah gue upload itu, lagunya tuh bisa kalian lihat jelas ya. Di situ gue gagal total, bisa dikatakan gagal total. Oke. Meskipun dulu gue pernah ngedapetin juara 1 ya, karena sistem juri yang mungkin berbeda dengan yang sekarang, dan peserta yang sekarang tuh juga jauh lebih hebat-hebat. Jadi gue akuin ya gue kalah mau gimana gitu. Tapi bukan berarti ini tuh jadi sebuah kesalahan yang gak bisa diperbaiki. No, gue masih bisa berkarya dengan cara gue sendiri lewat platform YouTube, atau mungkin ya gue nyanyi sendiri gitu. Kalau misalkan besok sudah tidak ada perlombaan ya nggak masalah gitu kan. Masih ada perlombaan pun ya nggak masalah gitu. Mau kita ikut ataupun enggak ya itu juga nggak masalah gitu. Jadi yang bermasalah adalah ketika kamu mengalami suatu kegagalan tapi kamu jadi kayak ciut nyalinya, makin nggak berani, lo nggak bangkit. Nah itu adalah sebuah kesalahan. Kalau misalkan kamu sudah mencoba dan kamu gagal ya udah biasa aja. Jadi kan lo tahu sejauh ini belajar lo tuh sampai mana gitu kan. Dan ya lo juga harus ngakuin kesalahan diri lo terkait dengan kekalahan yang udah lo terima. Dan sejauh ini sih gue terima, emang suara gue itu bagus kalau di kamar mandi gitu. Dan itu yang menilai diri gue sendiri, bukan orang lain. Faktanya ketika gue dinilai orang lain, masih ada rasa nervousnya, masih ada rasa ketakutan untuk dilihat banyak orang. Jadi gue belum siap buat jadi tenar, intinya kan seperti itu. Dan lagu yang gue bawain ini kan gimana ya, bukan lagu yang nadanya itu ya berbeda dari yang biasanya deh gitu kan. Nadanya tuh gimana ya, apa sih namanya, gue nggak bisa ngejelasin tentang teknik nada di lagu ini sih, karena emang gue juga buta tentang ini tuh nada yang gimana ya, maksudnya pelan atau gimana sih, I don't know gitu. Tapi dari beberapa coveran orang yang udah nyanyiin lagu ini sih, mereka yang jago nyanyi ya sejauh ini bagus-bagus aja. Ya emang gue yang belum bisa berarti gitu kan. Contoh yang kemarin gue lihat, gue sebelum nyanyi lagu ini gue udah review banyak gitu kan, tapi terlalu kebanyakan referensi juga jadinya kita bingung coverannya tuh, jadi kita mau pilih yang mana sih gitu. Ya ini terlalu banyak referensi juga ngebuat gue jadi punya banyak pilihan, dan semakin banyak pilihan itu juga semakin banyak untuk gue menentukan yang mana nih gitu. Tapi gue pakai nada yang aslinya sebenarnya, pakai nada yang dari penyanyi aslinya, tapi ya lagi-lagi eksekusinya itu kurang sempurna. Ya mungkin emang bisa dikatakan bakat gue juga bukan nyanyi juga bisa gitu ya. Ya nggak masalah juga. Kita akui lah ya, itu semua kita akui. Untuk kedepannya sih nggak tahu ya, nanti kita
kita mau gimana nih? Mau gimana maksudnya? Ya nggak gimana-gimana gitu. Oke, jadi itu ya tentang apa yang gue nilai dari diri gue. Jujur ini bisa dikatakan jelek banget jeleknya. Ini jelek banget sih. Beberapa nada tuh terlalu ketinggian lah, power lah, sampai ya jadinya itulah ya fals gitu. Oke, sampai sini. Gue nggak nyangka kalau misalkan apa semalam gue gak bisa tidur ya jangan-jangan. Jadi gue terlalu overthinking nih buat mikirin lomba hari berikutnya atau gimana gitu. Ya I don't know lah ya. Yang penting hasil dari eksekusi lagu gue udah tahu sejauh ini. Oh ternyata banyak banget yang perlu diperbaiki. Oke, mungkin sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan gimana ya, lo bisa belajar dari pengalaman gue dan atau lo mau coba sendiri. It's a good. See you on the next video and goodbye.